itu bener-bener sejatuh-jatuhnya gue tuh. Ya dan itu beberapa ada teman-teman lah yang kita kayak are you kidding me gitu, kayak nggak ada yang support di zaman itu. Tapi kita sempat ada masa terpuruk dan gue sangat grateful sama itu. Kalau nggak ada masa terpuruk, gue nggak punya lagu-lagu yang lain. So the tadi that last the second song yang kalian mainkan judulnya Hang On Strong Man, You're Gonna Die. Okay, so apa sih inti esensi ceritanya? Oke, kita membuat lagu itu dan mengeluarkan video klipnya di tahun 2018. Okay. Ya, 2018 ya kurang lebih ya. Iya. Waktu itu video klip yang pertama yang kita keluarkan dibintangi oleh Om almarhum Elano Gantiano. Dia menjadi bintangnya lah di situ lah ya. Jadi figur yang menjadi hang on itu. Kita ngomongnya strongman. Jadi ada figur yang kita ciptakan namanya strongman. Dan menceritakan tentang orang yang bisa tertawa di bawah penderitaan orang. Okay. Kayak karena kita ngerasain itu. Jadi kita jatuh malah dia ketawa. Pada ketawa. Karena yang tadi kita udah pernah cerita, kita pernah mengalami pembulian. Terus ada hal-hal yang membuat kita gak mau bermusik lagi. Terus mereka tertawa aja gitu. Haha gitu. Jadi it's not only about social. Yang memang banyak banget kita bisa lihat ya orang-orang yang lebih berkuasa lah ya, yang nginjek-nginjek yang bawah yang dan tertawa. Nah itu adalah sosok strongman. Tapi kita mau ngasih pesan sama mereka yang kayak gitu di lagu ini. Karena you're gonna die juga at the end of the day. True that. That's the point of the song. Gitu ya. Mungkin. Oh, dia jawabnya cuma ya. Oh iya. Okay. Ya. Karena dia yang full nulis liriknya soalnya. Oh ya, gue full nulis lirik itu dan gue pengen terkesan kayak fun. Jadi lagunya tuh kita tuh menanggapi itu gitu atau beneran langsung nonjok. Sarkas karena sarcastic. Hang on strong man, you're gonna die. Either karena lu nanti juga bakal mati. Jadi ya udah nggak apa-apa lu ketawa-tawa sekarang, tapi at the end of the day kita semuanya bakal mati. Jadi you will get nothing. Gitu. Ya, nggak bisa dibawa ke alam berikutnya juga. Iya, dan yang harus dipastikan bahwa banyak orang yang telah mengalami proses sakit hati itu, yang lo nggak tahu sakit hatinya sesakit apa. Nah di situ prosesnya gue berdamai dengan perasaan itu, kayak fuck it lah, kita senang-senang aja lah, tapi tenang aja strong man, you're gonna die. Gitu ceritanya tentang seperti itu orang lagi yang lagu Hang On. Tapi kalau misalnya ada yang mau nonton video klip tuh masih ada atau masih bisa ditonton di mana? Masih ada di YouTube-nya Orange Theory. Jadi please banget jangan ketik Orange Theory doang ya guys ya, karena yang keluar nanti fitness. You know what I mean? Jadi ngetiknya kayak gimana? Kasih tahu lah. Ngetiknya Orange Theory musik. Jangan Orange Theory gym. Oh, atau Orange Theory Hang On Strongman, nah gitu. Iya, atau sosmednya sekalian kasih tahu aja, sosmednya juga. Lupa lagi. Yang dikasih passwordnya jadi. Jangan password itu dong. Jadi bisa ngelihat kita di @orangetheorymusic di Instagram atau di YouTube Orange Theory sama judulnya Hang On Strongman atau We Came Alive yang tadi lagu pertama, atau Orange Theory Music. Udah langsung keluar. Itu channelnya. Spotify di Orange Theory Music, Orange Theory. Pokoknya belakangnya ada music. Ya, langsung aja. Dan kita udah ngeluarin 4 single. Semuanya ada video klipnya, ada di YouTube kita. Jadi bisa dilihat saja. Kita mengeluarkannya dari tahun 2016 sampai 2023 kemarin. 2016 waktu kalian, itu artinya pas ininya kalian pertama main di Rock Campus atau time periode. Itu kurang lebih periodenya nggak lama dari itu. Kita ngeluarin video klip, makanya pas diajak sama Bang Uzir ya. Shout out to Bang Uzir, thank you so much yang mengenalkan kita sama Ezra. Bang Uzir ini manajer dan suaminya Kikan. Betul. Bang Uzir pernah megang Orange Theory saat itu, terus dia bilang, lo mau nggak main sama Ezra? By the way, sebelum kita mau main sama Ezra di Rock Campus, gue diajakin sama Cika Faye. Oh Cika. Love you Cika Faye. Dia bilang gini, Cak, Orange Theory masuk dong di acara The Rock Campus. Terus pas gue lihat portofolio lu kayak ini masuk nggak ya guys ya gitu. Terus dengan rules lu yang banyak itu
Banyak, cuman ada 3. Terus kita kayak, ini apakah masuk gitu? Terus kita berpikir banyak, tiba-tiba kesempatannya dari Bang Uzir. We will never know. Ternyata Bang Uzir ngasih ke Ezra, tiba-tiba ada kabar baik buat kami Orange Theory di sini. Dan itu senangnya karena barengan sama musisi perempuan teman-teman Yes. aku, teman-teman gue yang di Sisterhood Gigs. Yes. Karena gue Yes. juga tergabung dari Sisterhood Gigs. Salah satu komunitas musisi perempuan ya, isinya ada Kikan, ada Mbak Melanie Subono dan teman-teman, ada Katere gitu. Karena The Rock Campus juga ada The Girls of Rock ya. Itu Jadi dia. gue bikin edisi khusus yang mana setiap yang main di situ harus ada minimalnya one member yang cewek. Iya. So maksudnya karena anak gue cewek juga semuanya dan gue pecinta perempuan gitu loh ya kan. Jadi gue mau ngasih dukungan tambahan in that sense karena in rock music cewek itu underrepresented gitu sebenarnya. Padahal fanbase sama anak band yang perempuan tuh sebenarnya kalau nggak itu kan perjuangan dari sejak tahun 60-an ya. Yeah. So that's why I did that gitu loh. And banyak surprise juga. Kikan berapa kali kaget ngelihat band grindcore atau death metal yang vokalis growlingnya tuh cewek gitu. Yeah. Dia awalnya kaget nih. Holy shit, kaget. Gue masih ingat banget dia kaget gitu. Iya. So that was and sorry balik ke yang tadi tuh. Yeah. Jadi ya gue kan kebetulan kenal kalian dari tahun 2016 itu awal kalian rilis single udah 4. You guys gonna like album gitu misalnya, you know, like Of course banget. Coba Koy. Udah setelah bertahun-tahun ya. Yes. makanya gue nanya. Iya. Makanya gue juga nanya. Iya. Mana sih lu? Mana sih gue? Sepertinya rencana kami Agustus. Itu rilis album perdana Agustus tahun ini. Udah ada tanggal atau masih? Masih. Yang penting Agustus. Ya, perkiraan Agustus. And berapa lagu nih isinya? 11 lagu. 12 lagu malah. Baru nambah 1. Tadi kan kalian cerita in the first session about namanya Orange Theory, ada apa di balik itu. The album itself ada kayak misalnya kadang-kadang kan album tuh sengaja dikonsep supaya ada benang merah antara satu lagu yang lain. Kadang-kadang dia kayak alur cerita, narasi atau apa. Kalian ada that kind of concept atau free flowing aja atau gimana sih? Lebih ke free flow sih. Semua ya kisah bertahun-tahun itu yang akhirnya dialbumkan jadinya. Jadi ya karena balik ke nama tadi, intinya tetap sama. Konflik sosial diri sendiri. Yaitu anggap aja seperti diary kali. Setiap tahun kisahnya kayaknya begini deh. Setiap tahun begini. Akhirnya adalah itu 12 lagu menceritakan perjalanan Orange Theory dari awal dibentuk. Karena ada beberapa lagu yang tadi kalau diceritain sebelum Cica gabung, nah gue pas solo tuh di kamar gue bikin lagu tuh ada yang baru, ada juga yang kita bertiga ngejam dulu. Nah jadi ya lebih ke catatan sih itu semuanya. Kalau jadi ikan 12 sementara 4 single yang udah dirilis tuh dimasukin ke album ya, ini termasuk. masih. Ya, termasuk. And then bakal ada rilis singles lagi dari album itu? Ada. Mungkin ya. Mungkin di 2026. Oke. Setelah itu, karena kita akan berkolaborasi dengan. Oh iya. Ya bukan masalah tuh. Karena kami Orange Theory itu orang visual ya. Jadi setiap kami rilis single tuh harus ada video klipnya. Harus. Gue setuju banget. Jadi kalau misalnya itu album itu 12, udah ada 4 yang rilis, berarti sisanya akan video klip. Gitu. Wajib. Dan itu that's cool. Tapi kalian rilisnya tuh apakah ada kayak misalnya once a month atau 2 bulan sekali ada ininya nggak sih? Awalnya kita pertama 1 bulan. Jadi 2016, terus 2017, terus setahun. Jadi setiap setahun kita ada ngeluarin single. Rencananya abis album nanti di bulan Agustus kita mau ngeluarin video klip lagi di bulan depan ya. Gitu. Terus nanti kita ada project juga bersama kampus ya, bersama kampus IKJ juga. Mereka mau rilis sesuatu
yang nanti aja kayaknya kita kasih tahunya. Tapi di tahun depan. Dan itu Orange Theory punya lagu baru di situ. Di luar dari album. dari album, just for that, especially for that Especially project. for the collaboration. So kembali ke yang tadi kan juga gonna add 8 lagu, artinya 8 video klip dong artinya. Iya. Itu all of that will be released as singles or ini kayak, so misalnya gue main nonton satu-satu or kalian ntar I don't know gimana sih maksudnya? Karena kan kalau zaman dulu ya. Iya. Zaman dulu. Kalau sekarang kan it's on YouTube ini kan, jadi dia kayak bukan kayak memang single release kan gitu. Kalau dulu itu di DVD gitu, ngerti maksud gua? Lu kayak lu harus, jadi bukan kena dirilis satu persatu as a single, biasanya paling 3 single doang. Yang lain tuh lu beli DVD-nya, lu bisa nonton in the CD interactive gitu. DVD interactive. Sebenarnya album itu target yang udah terbengkalai ya. Jadi kayaknya emang harus itu dulu yang paling penting. Iya. Udah belasan tahun hitungannya itu kan. Nah, yang buat kami bertiga sih yang penting album dulu rilis, yang setiap lagu itu jadi project, karena kan setiap video klip itu pasti yang ngerjain juga kami bertiga. Jadi kayak yang ini semuanya DIY self self. Okay. Ada, kalau mau cerita, salah satu single New Ocean judulnya, itu kita justru eksperimen bikin wayang orang dan kita shoot gitu. Jadi emang itu per lagu jadi proyek jadinya. Jadi project. Jadi kita berkarya lah ya. Iya, jadi kami mikirnya yang penting album rilis dulu dan nanti baru per proyek tuh. Nanti kita mau bikin, oh yang video klip ini kita bikin gini deh, cobain. Bikin yang ini. Jadi ya semoga sih per berapa bulan ya. Pengennya mungkin per 4 bulan mungkin ya, cuman untuk saat ini target album dulu deh. Kalau dari kami bertiga. Biar dia ngomong. Iya, gue liat ngantuk. Apa kayak lu bilang gitu. Enggak nih, jadi tadi dibilang kan moga-moga bisa say per 4 bulan. Selama kalian bisa mangkrak selama ini itu what happen? Life happens, ada apa aja, konflik kah atau banyak sih, karena kan kesibukannya masing-masing juga ada, gue juga gawe juga kan soalnya. Terus ya perekonomian juga salah satu faktor utama juga kan, kita kayak gitu. Ide-ide semuanya kita kan juga ngobrolin juga, kadang juga ada next-nya kita maksudnya, oh ini kayaknya kurang nih, makanya diobrolin lagi. Akhirnya jadi yang enaknya mundur-mundur. Nah mundur-mundur ada kerjaan lagi, baru lagi gitu sih maksudnya. Ketunda lagi. Tarso kayak gitu. Iya sih. Banyak hal yang kayak gitu-gitu sih maksudnya, ketundanya tuh palingan. Sama di sejarah Orange Theory ada part dimana kita jadi duo. Jadi dianya menghilang. Kalian pakai ini, pakai sequencer? Enggak. Jadi kita main berdua aja. Kayak apa nama? Enggak berdua juga. Enggak kayak White Stripes gitu ya. Iya, baru kamu mau nanya. So, because that's cool gitu loh, you know. Enggak, tapi kita ada additional waktu itu di beberapa tahun kita yang sempat menghilang ya dia. Terus kita suatu ketika kita kayak gimana sih nama band, kadang-kadang suka ada konflik ya. Walaupun kita bertiga saja gitu ya. Kadang-kadang orang bilang, "Cak, lu masih enak bertiga, lu nggak gampang berantem gitu kan." Padahal sih berantem mulu. Tapi itu yang membuat kita jadi lebih dekat. Karena di tahun dari 2012 kita bersama sampai 2025 kita tetap di sini sekarang. Jadi kita yang pernah cabut, terus suatu ketika kita kayak kangen ya sama dia nih. Kayaknya kita kangen banget deh main sama dia, karena beberapa kali main sama teman-teman, terus kita mungkin kayaknya sound dia yang kita kangenin gitu. Sound yang dari dia, yang ketukan yang kita kangenin. Tiba-tiba kita WhatsApp gitu di suatu ketika. Ting, ketemu lu yuk gitu. Di saat udah setahun gak ngomong ya. Setahun gak ngobrol sama. Apa nih, ngambek, baper lah, banyak hal ya. Kelihatan sih lu kayak orang baper gitu ya. Kayak orang baper. Dia kayak hilang, terus kita akhirnya ketemu lagi, terus kita ada project. Dan itu kayaknya buat kita tuh, kita bahagia banget ya. Kayak at the end of the day kita akhirnya bertiga lagi. Makanya mungkin ada beberapa kali yang lihat di sosial medianya Orange Theory kita berdua doang. Terus waktu itu pernah manggung di Ezra The Rock Campus, fotonya berdua doang. Iya. Pernah enggak kan? Nah itu karena ada yang kita cabut dulu.
Nah sekarang kita kayaknya udah fokus, apalagi kita mau ngeluarin album pertama kita, ibaratnya yang menunda debut album dari 13 tahun yang lalu hitungannya, itu kayaknya harus deh gitu. Dan gua kan udah dari sekian tahun kapan bilang, guys, do this man, you know what I mean? Gimana And sih also kalian? because of you juga. Dan beberapa orang yang ada di sekitaran Stories, contohnya salah satu, gue mau cerita sama lo. Jadi gue pernah tidak yakin sama band ini. Pernah yakin kayak di tengah-tengah kayak gini. Ini gue ngapain sih gitu? Apa yang akan gue gue dengan musik ini? Right. Karena kan gue sebelumnya udah di seni rupa, udah ngerjain patung, ngerjain apa yang menghasilkan uang gitu untuk gue. Tiba-tiba gue ngerasa kayak, terus gue kayaknya nggak jago-jago amat gitu dalam hati gue dalam bermain bass sambil nyanyi. Itu kan kayaknya kayak beban yang berat waktu itu ya. Suatu ketika gue diundang sama Katere dari Sisterhood Gigs. Dia DM gue terus dia bilang, gue ngeliat lo nih kayaknya main musik nih, yuk main yuk sama gue gitu kan. Gue masuk dong, kita terima aja dong. Ayo deh terima akustikan. Di depan gue tuh basis-basis Indonesia cewek yang keren mampus ya. Gue gemeter banget. Pas selesai manggung di saat itu, tiba-tiba gue didatangin satu sosok men, yang gue tuh kayak shock, nggak bisa berbicara sama sekali kayak. Terus dia ngomong apa? Sosok ini bilang gini, "Hai, gue suka banget sama perform lo, I'm a fans," kata dia gitu. Lo tahu siapa itu adalah? Itu influence gue, Ayu Ratna dari Garasi. What the fuck man, that's happened. Dan di saat itu gue tuh kayak langsung ada kekuatan. Ya langsung kayak booster ya. Yang tadinya gue udah bilang sama Koi kayak, kayaknya Orange Theory gini-gini aja nih, kayak nggak ada sesuatu yang menarik nih dari kita nih, mainnya ya main gini-gini aja gitu kan. Tiba-tiba satu momen itu gue tuh bener-bener inget di kepala gue dengan mukanya dia yang nyamperin gue, dia ngejegat gue. Pas gue udah selesai, thank you gitu, dia ngejegat gue gini, hai gue fans lo gitu. Gue langsung, kak, no, gue fans lo. Gue yang ngefans sama lo, bukan lo yang ngefans gue, please, kata dia gitu. Terus dia ngomong gini, gue pokoknya akan menunggu album lo sampai kapanpun. Dia ngomong kayak gitu. Nice. Mungkin Bayu Ratna masih inget ya. Aku masih inget dan aku kadang-kadang suka berkaca-kaca masalah itu. Terus dia kayak, gue pokoknya kalau kamu ada album or anything else, just let me know, katanya dia. Terus gue langsung inget di kepala gue langsung bilang, Koi, just do this, never give up. Itu part yang menurut gue tuh kayak overwhelming banget. Terus dan satu lagi yang membuat kita nggak berhenti bermusik ya, banyak mujizat yang terjadi, Ca. Ibaratnya mujizat ya. Kita waktu itu pengen bikin video klip pertama yang We Came Alive. Itu kan sebelum We Came Alive itu tercipta karena kita mengalami banyak proses yang gak enak banget lah di hidup kita selama setahun lebih gitu. Kita kayak gak bisa kemana-mana, takut ketemu orang. Dari yang orangnya gue apalagi, orangnya yang sangat gue energik banget gitu lah ibaratnya. Hyper banget, gue gak bisa diem. ADHD kali ya. Exactly. Ketua kelas. Iya, gue ketua kelas banget kayak besok bikin acara ini besok gitu. Gue orangnya gitu. Tiba-tiba gue ngalamin hal itu, gue langsung gak bisa ngapa-ngapain. Gue gak berani ketemu orang, gue selalu pakai hoodie. Gue kayak oh my god. Tiba-tiba mengalami banyak. Bukan karena ada some shit happen. No. Ada shit happen. Ya itu yang lu kepukul banget lah intinya. Kepukul banget. Jadi kayak gue kayak berubah banget dari orang yang sangat talkative. Gue sampai diem aja. Gue kalau kuliah langsung pakai hoodie aja cabut gitu. Gue nggak suka apapun. Okay. Suatu ketika kan gue udah bilang tadi, kita nggak mau ngeband lagi. Kayak udahlah nggak ada yang mau nonton juga. Waktu lagi live tiba-tiba orang pada cabut di hadapan kita tuh mental banget ya, karena mental. Terus gue lagi duduk di sebutan Batmer, tempat kita nongkrong di tim, abis pulang kuliah. Dalam hati kita ngomong, gue mau bikin video klip buat lagu pertama kita We Came Alive. Temen gue datang, anak FFTV, anak film. Cak, lu masih ada gak bikin video klip yuk? Man, gue gak pernah nanya, gak pernah terjadi apapun. Dia tiba-tiba datang out of nowhere. Dia bilang, lu mau bikin video klip gak? Biar gue yang bikinin, anak film. Siapa yang gak mau? That one day, kita langsung kayak, let's go then. Belum sampai situ nih kisahnya. Kita gak punya budget ya, Ting? Gak punya budget, masih nyari-nyari dah tuh ya kan. Nyari tempat, lokasi juga semuanya. Akhirnya
Nih kan Cica ini ada mentor ya, Mentor bisa dibilang. patung. Ada mentor patungnya, dia di daerah Bintaro ya itu ya? Iya, Di Tangsel. daerah Tangsel dia mentor patung gitu. Bu Yani Sastra Bu Negara. Yani Sastra Negara. Thank Nah, God. kita cerita gitu deh sama mereka ya. Heeh. Terus langsung ditanyain ya sama Mhm. Opung, emang butuh ruangan tuh Sama suaminya Bu Yani. sama suaminya, butuh ruangan tuh berapa kali berapa emang, headset-nya gimana. Kita habis cerita itu, besokannya udah ada. Tempat itu disediain sama mereka buat video klip itu. Nice. Jadi Gila ya? Nice. studio patung itu besar. Hmm. Terus mereka lagi ada proyek patung. Kita bertiga datang, pusing bikin Apa yang syuting gitu ya? syuting di mana lagi. Nyewa kan tempat tuh pasti mahal kan per harinya. Tiba-tiba suaminya Bu Yani itu, kami panggilnya Opung. Kalian butuh apa sih? Oh, Batak dia. Panggilannya doang sih. Oh, siap. Baru mau nanya marga. Panggilannya doang. Dia, "Koy, kalian mau bikin video klip perlunya ruangan segimana sih? Coba gambar." Oh, ini Pung. Dibikin kubus tuh, 5 meter, 5 meter, 5 meter. Warnanya apa? Hitam semua. Jadi kamar gelap lah. Oh, oke. Kita cabut, besoknya dia WA, "Coba deh ke studio." Udah ada itu ruangan 5x5. Terus si Opung itu ngeband. Oh, oke. "Kalian perlu apa?" "Ya drum Pung, drum nyewa di mana ya?" "Itu di bawah tangga tinggal ambil." Geser. Kameranya ada, udah syuting langsung. Gila nggak? Itu Tapi kita diem sih, kita ngeliat ini ruangan kapan bikinnya. ada satu Gila. lagi, sebelum diciptakan miracle itu kita bilangnya itu keajaiban ya. Jadi kita tuh kan gue udah masuk Sisterhood Gigs. Gue bilang dong sama mereka, guys, gue mau bikin self funding karena gue nggak punya duit, nol. Kita nol. Jadi siapapun yang ada di sini yang mau mendonasikan duitnya untuk Orange Theory, kita akan kasih kalian pengkaryaan. Dari karikatur, dari hardcast lukis, karena itu kita yang lakukan dari lama seperti itu. Asik. Kita bilang apapun yang kalian kasih, berapapun kita terima, thank you so much, kita bilang gitu. Itu dalam waktu sebulan ya. You know what? Kita membutuhkan 3 juta kurang lebih lah buat video klip itulah. You know what? Hasilnya more than 3 juta. Tiba-tiba itu banyak, hampir semua yang ada di Sisterhood Gigs mau berdonasi bersama kami. Dan bukan cuman bayar video klip, kita bayar kosan juga. Bayar kosan. Udah mau diusir gitu ya. Udah mau diusir kayak, guys, udah kusut banget. Anjing mau bikin video klip tapi diusir dari kosan. Karena self funding itu, thank you banget buat Sisterhood Gigs. Kita akhirnya kita dapat uang yang lumayan dan gitu, kita kayak bingung gitu. Tadinya mintanya cuman limitnya 3 juta aja. Ini lebih dari itu. Karena mereka semuanya support, bantu. Akhirnya keajaiban yang kedua adalah tempatnya udah dibikinin itu. Itu keren banget. Jadi di situ adalah kayak startnya kita, di mana kita nggak mungkin berhenti bermusik. Kayak guys, kayaknya lu jangan berhenti deh. Ini lu lihat deh betapa kebaikan orang yang udah terjadi sama hidup Orange Theory, terus lu mau nyanyiakan gitu aja gitu. That's right, man. Tapi kayak nggak mungkin banget. Plus lagi waktu kita manggung di tempat lo bilang satu kalimat yang gue gak pernah lupa. Lo bilang gini, you guys jangan sampai berhenti. Gue tunggu lo bisa naik. Lo ngomong gitu kan? Yes. Gue langsung bilang sama Koy sama Kiting, guys, please, itu adalah doa. Kalau udah diimanin sama orang, kita gak mungkin gak boleh ngimanin juga, gak imanin juga. Di situ kita langsung sepakat, yuk apapun yang terjadi, mau duitnya habis, mau kurang apa, kita gak akan melupakan kebaikan musik di hidup kita gitu. Because jadi see that itu maksud gue, that's the magic of art, music. Berarti maksud gue. Benar. Ketika dijalankan dengan tulus, dengan passion, dengan semangat, walaupun udah pernah ngalamin keraguan, nyaris bubar ataupun nyerah, and like that's one of the reason why kenapa gua bisa jalanin The Rock Campus, karena kalian mau dukung gua yang nggak punya apa-apa ini. You know what I'm saying gitu loh. Without you guys supporting me personally and The Rock Campus, gak akan mungkin gua bisa jalan. Cause gua nggak ngejalaninnya dengan duit. Gua ngejalaninnya dengan cinta, anjir. Cinta. It's all about love. It's about what we are fighting for, ngerti maksud gua? Yes. If you guys support that,
The Rock Campus itu adalah bukti kalau kita saling dukung bisa jalan walaupun nggak ada investor, nggak ada sponsor. Gua kerja sendirian, you know what I mean? So Yes. gua nggak mungkin bisa nyerah karena kalian mau main di acara gua, bukan. Ngerti nggak maksud gua? Kalau gua nyerah, it's like gua kayak nggak ngargain kalian gitu loh. Yep. You know what I mean? Gitu. Yep. And 800-an band performances sampai lebih dari 100-an nama-nama besar Indonesia adalah bukti, bukan gua Gokil. keren, bukan, adalah bukti bahwa lu udah di derajat apapun, misalnya the biggest metal band di Indonesia. Orang baru, anak-anak orang kaya ngeband atau gimana, bahwa ketika kita bisa saling support, kita sama rata, berdiri sama rata. Ya kan? Bukan, gua kan legend, ngapain gua gitu. Ya kan? Lu siapa sih gitu. Nggak ada itu. That's the reason why gue menyayangkan band-band yang sebenarnya punya potential and nggak. Jadi gue ngerti sih susahnya kayak apa, tapi gue menyayangkan. Makanya kalau mereka sampai berhenti atau bubar atau basically give up, ngerti maksud gue? Exactly. You know, Exactly. jadi I can't give you anything gitu aja. Gue cuma bisa ngasih semangat dan berharap kalian nyerap itu and beneran bergerilya dan jalan terus no matter what happen gitu loh. Thank you so much. Lagian musikalnya emang bagus, I wouldn't say that gitu loh. Seorang Ezra Thank you. Simanjuntak nggak akan menyatakan itu just to kiss your ass. We appreciate it. So if I tell you that you can make it and you don't, it's your fault gitu loh. Ngerti gak maksud gue? Karena gue selama ini kalau gue bilang bandnya akan berhasil jadi besar tuh nggak pernah salah. Salahnya adalah kalau bandnya nyerah atau bubar atau kelar bandnya gitu loh. Jadi salah gue kan. Jadinya. Yang gue bilang bakal berhasil Gigi misalnya kan. Netral maksud gue. Kelompok penerbang roket gitu loh. Sebelum mereka jadi apa-apa. And they did gitu loh. Right? Gitu loh. Jadi I don't say that begitu aja hanya karena kalian mau main di acara gue. I don't. Thank you so much. So what I expect from you guys adalah fight till the end, man, gitu loh. Itu bukan masalah kalian jadi gede atau enggak. Yes. You know what I mean? I did this The Rock Campus for 10 fucking years with nothing, man. Ya kan? You know what I mean? Yeah. Lu ngirain gampang 165 episode 800-an band performance sendirian gitu loh. Makanya itu yang terbanyak. Impossible for somebody else to do it gitu loh. Yep. And I can do it because you support me. I can do it because God supported me. Right? So gua tunggu album kalian. Sip. Kalau kalian nyerah, I'm gonna kick your Okay? We will never give up. Thank you so much. Dan kayaknya Giting mau ke belakang dulu karena dia mau ngasih sesuatu buat lo. Kita akan mengasih sesuatu buat lo. Gua harus bayar nggak nih? Bayar. Itu daun-daunan ibu mau dikasih buat lu. Ya ini. Mau gua. Daun-daun ini dikasih. kita mau ngasih sesuatu buat Ezra. I hope you guys you like it. Gue jadi malu. Gue nggak pernah bisa ngasih apa-apa buat kalian. Let Ezra. Mungkin bisa di zoom. Bisa di ini nggak? Jadi biar pertama kali gue buka. Iya. Unboxing. Coba unboxing dulu. Kelihatan nggak? Beneran? Nah, di bawah. Kita gini bersama-sama. Drum roll. Begitu gue buka cahaya sing. Haleluya. Yes. Wih. Oh my God. For you. Wah, gilingan gila. Gua hampir bilang wah, gila. Langsung aja. Langsung dong, orangnya dong. Aman. Ish. For Ezra. Wow. Mirip gak sih? Mirip ya? Kurang umum. Aduh. Ya, kita udah lagi pakai kayak gini lagi. Tahu nggak? You know what? Kita wait. Ini yang paling ajaib. Sumpah. Oke. Topinya sama juga. Sini. Enggak, ini Kramer men kaosnya men. Gue di endorse Kramer nih. Gila nih mereka nih. Oke.
Holy shit, gimana caranya nanti gue harus fotoin kayak begini nih, gue kirim ke Kramer nih. Just go. I don't know what to say guys. I don't know what to say Ya, man. ini salah satu apresiasi kita untuk Ezra Simanjuntak. Tepuk tangan dong yang ada di sini. Tato gua, gila, tato you know gua. what? Kita ngeliat lu seminggu. Kita ngeliat muka lu dari kiri kanan depan belakang seminggu. Tato gua. Untung kita nggak muak ya guys. Untung kita nggak muak. Ternyata kita menyenangkan sekali. Kalau kalian enek apa, gua paham gitu. Jadi kita memperhatikan bajunya yang dipakai, topi yang dipakai. Handphone gue sih masih foto lu semua. Iya, dia. Saya ada screenshotannya. Masih ada. Oh my god, cincin. Oh my god, man. Yes, Gua cincin. Lihat bawahnya dong, kakinya. Wah, gila. Kakinya. Ezra Simanjuntak Orange Theory. Yes. EZ. EZOT. ES, sorry, ES. Esot. Jadi buat teman-teman yang mau potong Ezra bisa ke Orange Theory langsung ya. Ini kita lelang loh. Wah, gua terharu man, serius man. Oh, thank you. Oh yes. Thank you man. Really. Wow. Kita ngerjain ini kayak sekitar seminggu ya. Seminggu. Makanya kan tadi dibilang kan, kayak ini band bukan yang ngeband ngurusin sound, malah ngurusin perintilan seni rupa. Pantesan harus ngulang-ngulang tadi ya. Sampai diomongin di sini. Oh, band-band lain bisa berdiri di sini. Iya. Oh, kita akan ada featuring dengan yang lain. Kontak di bawah pemesanan. Wow. Pemesanan di bawah nih kontak. Iya, kita ini dan ini ya lihat ini kita tulis untuk lo dengan kayak mini Ezra from Cicakoy Kids. Oh ya, jangan lupa. Esot. Gila. Wow. Fuck. You see, that's why perjuangan berdarah-darahnya itu it's all worth it. You know what I mean? Thank you. It's all worth it. Pokoknya kita cuma ngasih pesan buat teman-teman mungkin yang lagi ngeband terus kayak hopeless, kayak nggak ada semangat lagi, kayaknya nggak perlu. Tetap keep going. Emang sih ada turun naiknya, tapi just keep going. And do whatever you like ya. Do whatever you will never ever see Ezra nangis guys. Diboikot langsung acaranya. Diboikot nih kayak langsung acaranya. Langsung cut. Gak, aduh. Gua nggak bakal lupakan ini selama-lamanya. Thank you so much. Again. Thank you so much. Kita yang thank you. Thank you so much. Thank you so much.